itu ajaran pembodohan massal agama. Orang-orang itu semakin modern, dia akan semakin jauh dari identitas agama, Pak. Tapi kalau ini saya Pak share screen Gilbert unjuk gigi nih sekarang nih. ini. Alih-alih diharapkan orang itu menjauh dari agama, justru malah orang tuh makin saleh. Karena ya menurut saya bisa terjadi alienasi dan krisis identitas seperti contoh dalam kasus Turki. Dalam kasus Turki itu kan terjadi proses baratisasi, kan terjadi yang namanya terjadi ini pembentukan kelompok elit yang disebut Turki Putih. Silakan menyanggah. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, yang mau menanggapi boleh ya, silakan yang mau menanggapi Pak Gilbert. Oh ya tadi Pak Gilbert belum tunjukkan jam tangannya tadi. Pak Gilbert belum. Oke, jam tangan Pak Gilbert seharga 2,5 miliar. Luar biasa. Oke, luar biasa. Apa Pak? Judul ini yaitu ajaran pembodohan massal agama. Baik Pak. Jadi kan sebelumnya ini saya agak ingin memberikan alternatif ya Pak dari sini Pak, bahwa sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Paul dan Bapak Ibu di sini. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa tanggapan Pak terkait judul ini. Jadi kan diharapkan di masa sekarang ini Pak, orang-orang itu semakin modern, dia akan semakin jauh dari identitas agama Pak. Tapi kalau yang berdasarkan yang saya baca di Class of Civilizations, karya Samuel Huntington yang membahas tentang isu politik identitas pasca Perang Dingin, itu memang berbeda Pak. Yang seperti dari harapan kita. Saya boleh share screen nggak Pak? Boleh, bentar. Oke, saya share screen. Oke. Nah nih, sebentar. Caranya, sebentar. Ya, silakan. Baik, Pak. Ini saya Pak share Gilbert screen. unjuk gigi nih sekarang nih. Ini dari Samuel Huntington, The Class of Civilizations. Jadi ini ketika Bentar, seperti saya besarin dulu. Pak Paul tadi bilang, pada zaman Pak Harto itu kelompok-kelompok politik agama itu ditekan. Tapi memang pada masa-masa Pak Harto itu juga terjadi proses modernisasi, proses pembangunan ekonomi dan lain-lain sebagainya, modernisasi dan sehingga dari proses modernisasi ini justru malah alih-alih diharapkan orang itu menjauh dari agama, justru malah orang tuh makin saleh. Begitu juga dengan praktik dengan penunjukan identitas keagamaan maupun kebudayaan atau budaya agama, gabungan dari keduanya. Makanya oleh Gilles Kepel, saya mohon maaf, itu dikatakan Tuhan itu sedang membalas dendam, la révenge de Dieu dalam bahasa Perancis. Jadi jadi dalam gambar ini kan terjadi modernisasi. Modernisasi ini dampak kepada masyarakat adalah penguatan politik, ekonomi, dan militer. Tapi dari individual bisa menghasilkan alienasi dan krisis identitas. Sehingga jawaban dari kedua ini adalah cultural and religious resurgence. Seperti misalnya, oh kenapa kita menjadi maju? Oh ini karena kita dekat dengan mengikuti ajaran para leluhur. Atau saleh dengan ajaran para leluhur dan seterusnya. Seperti itu. Dan begitu juga krisis identitas. Alienasi misalnya orang-orang yang tidak mendapatkan kue pembangunan dan seterusnya. Nah, ini saya ingin menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Matias Tambah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya agak menyela tadi, kalau mungkin saya dirasa agak kurang ajar, saya mohon maaf. Jadi begini, tadi kan Pak Matias Tambah bilang solusinya itu adalah, kalau kurang lebih adalah bergabung ke masyarakat barat ya. Jadi itu sebenarnya kalau saya lihat apa yang dikatakan Pak Matias Tambah itu adalah salah satu respons masyarakat non-barat ketika melihat dominasi barat. Jadi saya alat ya, masyarakat barat itu basisnya itu dari kekristenan barat, baik Kristen Katolik maupun Protestan maupun juga filsafat Yunani kuno maupun Romawi kuno, alih-alih Yudaisme, saya mohon maaf. Dan kemudian, nah ini jadi ketika menghadapi dominasi barat, masyarakat non-barat itu ada 3 respons. Pertama, menolak baratisasi dan juga menolak modernisasi. Yang kedua, itu seperti yang pertama tuh respon di negeri Cina maupun seperti di Korea waktu abad ke-19. Yang kedua, menerima baratisasi tapi juga menolak modernisasi. Itu yang kedua bisa seperti contohnya Mesir pada zaman Muhammad Ali. Yang ketiga adalah menerima baratisasi dan juga
menerima modernisasi. Contohnya itu adalah seperti Turki pada zaman Atatürk yang bilang kita harus bergabung ke masyarakat Barat, Western Society, dan seterusnya. Dan yang keempat itu adalah menolak baраtisasi, tapi menerima westernisasi. Contohnya adalah Jepang. Jepang itu adalah satu contoh sukses untuk melakukan itu. Nah, jadi terkait bergabung ke Western Society itu menurut saya juga harus dipikirkan secara matang-matang. Karena ya menurut saya bisa terjadi alienasi dan krisis identitas seperti contoh dalam kasus Turki. Dalam kasus Turki itu kan terjadi proses baratisasi, kan terjadi yang namanya terjadi pembentukan kelompok elit yang disebut Turki putih melawan Turki hitam yang cara beragamanya lebih konservatif, ekonominya kelas menengah ke bawah, rural, dan atau juga imigran dari rural ke urban, as opposed to Turki putih yang uh, cukup makmur dan apa dan dan juga dan juga ya cukup makmur dan jadi elit ekonomi politik sebelum zaman pemerintahan Erdogan, Recep Tayyip Erdogan. Nah, jadi menurut saya memang saya setuju kalau kita harus berhubungan baik dengan Barat karena Barat itu memang kekuatan yang lebih bertanggung jawab daripada Cina, lebih bertanggung jawab dari segi dampak lingkungan dan terus investasinya, transparansinya dan seterusnya. Dan tapi kalau baratisasi itu saya kurang setuju karena bisa jadi menghasilkan konflik identitas menurut saya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas atau menyanggah, silakan menyanggah. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, yang mau menanggapi boleh ya, silakan yang mau menanggapi Pak Gilbert. Oh ya, tadi Pak Gilbert belum tunjukkan jam tangannya tadi. Pak Gilbert belum. Oke, jam tangan Pak Gilbert seharga 2,5 miliar. Luar biasa. Oke, luar biasa. Ini Pak Domi Kormi dulu, silakan Pak Domi Kormi. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.